Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Bahraisi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma hill climb search. Ya, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu konsepnya hill climb. Jadi hill climb itu seperti ini. Misalnya ibaratnya ini ada sebuah bukit ya. Terus di puncak bukit ini adalah goal. Jadi untuk mencapai sebuah goal, kita harus naik dari bawah terlebih dahulu dan tidak bisa langsung ke goalnya. Jadi yang harus dilakukan adalah menanjak bukit ini step by step. Makanya di sini terdapat poin 1, 2, 3. Nah, sebelum kita ke goal, kita pasti harus melewati poin-poin yang ada di lereng. Jadi intinya konsepnya itu mengerjakan stepnya secara bertahap, dari yang terkecil sampai ke terbesar hingga akhirnya mendapat goalnya. Seperti itu konsepnya. Oke, langsung saja sekarang. Ini adalah hill climb dalam pencarian rute. Rute di sini bisa rute yang ada di peta untuk menemukan kota dan lain-lain. Jadi kalau dalam problem menemukan rute ini, jika kita menggunakan hill climb yaitu digunakan untuk memecahkan permasalahan, untuk mencari rute yang terdekat. Jadi kalau misalnya ingin ke rute berikutnya, kalau menggunakan metode hill climb ini, dia akan mencari yang cost-nya paling sedikit yang akan dikunjungi dia. Jadi untuk total cost-nya dia tidak diperkirakan terlebih dahulu, tapi stepnya sebelum ke kota berikutnya dia mencari yang paling dekat. Nah, itu yang dikunjungi. Ya. Selanjutnya yaitu ada problem seperti ini problemnya. Jadi terdapat 7 kota. Nah, di sini ada source. Source-nya ini adalah awalnya, posisi awalnya dia. Nah, di setiap kota ada cost. Ada cost-nya ya. Cost-nya yang di samping ini ada cost-nya. Terus ini yang ada di nomor-nomor ini adalah kotanya. Setiap kota punya cost sendiri-sendiri. Jadi, pertanyaannya tugasnya yaitu menentukan rute menggunakan hill climbing. Oke, langsung. Seperti yang ada pada pengertiannya tadi, pada pencarian rute kan yang dicari adalah yang cost-nya paling sedikit atau yang terdekat. Jadi, dalam permasalahan ini, dari source dia akan mencari cost yang paling kecil. Nah, di sini cost yang paling kecil adalah 12. Ada pada kota pertama, yaitu kota 1. Jadi source-nya nanti dari source kita akan ke kota 1. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya habis ke kota 1, dia akan mencari yang paling kecil lagi. Nah, yang paling kecil di sini adalah 30. Ada pada kota 5. Dia akan ke kota 5. Nah, habis kota 5, yang terkecil lagi adalah kota ketiga. Nah, ke kota ketiga. Habis itu ke kota 7, ke kota 6, kedua, dan yang terakhir adalah ke kota 4 yang cost-nya paling besar sendiri. Nah, setelah itu kita tahu rute terbaiknya seperti ini. Dari kota 1 ke 5, ke 3, ke 7, ke 6, ke 2, ke 4. Jadi base route ini didapatkan dari kunjungan tiap-tiap kota secara bertahap, dari yang jaraknya paling dekat dan ke yang cost-nya paling jauh seperti itu. Oke, sekarang untuk implementasi programnya. Di sini saya gunakan Java ya. Oke. Yang perlu dipersiapkan yaitu scanner sebagai inputannya. Sekarang langsung ke main program aja.
Oke, di main ini saya deklarasi buat objek input digunakan untuk penginputan objek dari scanner. Nah, yang pertama dilakukan adalah memasukkan jumlah kotanya. Jadi jumlah kota ini terserah nanti dimasukkan berapa, terserah usernya. Jumlah kotanya saya masukkan pada variabel jumlah kota. Di sini langsung deklarasikan saja indeks. Indeks ini nanti digunakan untuk melihat kotanya. Jadi kota ke-1, kota kedua, kota ketiga, dia akan increment sesuai dengan inputan yang akan dimasukkan oleh user. Jadi nanti kota ke-1 jaraknya berapa, kota kedua jaraknya berapa, seperti itu. Oke. Ya, jarak kota ini yang saya masukkan, jarak kota tadi itu jarak kota yang dimasukkan dari tiap-tiap kota atau kosnya. Kalau di sini tadi seperti ini kosnya. Kos ini nanti dimasukkan pada jarak kota di sini. Terus array variabel yang berisi array kota ini nanti digunakan untuk mencari base route-nya, rute terbaiknya, rute hasil akhirnya. Oke, jadi seperti itu. Ini inputan untuk menginputkan jarak dari tiap-tiap kota atau kosnya. Oke, sebelum ke bawah ini saya akan bahas metodenya dulu yang ada di atas. Jadi di sini saya buat metode namanya hitung dengan parameter jarak kota dan jumlah kotanya. Ya, seperti itu. Jumlah kota ini adalah sesuai yang diinputkan tadi jumlahnya. Oke, setelah jarak kota ini nanti masuk, di sini kan ada variabel C yang dideklarasikan 0. Jadi dia ini nanti digunakan untuk menghitung kos. Jika kita masuk ke kota tersebut kosnya berapa, masuk ke kota yang selanjutnya kosnya berapa. Jadi nanti dihitung di sini. Jadi nanti yang kosnya terendah itu yang akan dipilih sebagai perjalanan selanjutnya, seperti itu. Jadi C-nya ini nanti akan selalu bertambah. C-nya akan selalu bertambah karena jumlah kotanya nanti di plus 1, seperti itu. Oke, sekarang untuk yang swap. Nah, swap ini digunakan untuk apabila kosnya lebih besar yang selanjutnya dan yang sebelumnya, dia akan di swap. Jadi intinya seperti sorting. Jadi nanti dia akan mengurutkan kota yang jaraknya paling kecil di sebelah kiri, seperti itu. Jadi ascending nanti. Oke, langsung saja ke sini. Saya deklarasikan base cost. Base cost ini adalah nilai dari hitungnya tadi. Jadi hitung tadi saya masukkan base cost. Nah, jarak kota dan jumlah kota tadi kan masuk ke parameter. Setelah itu dihitung. Setelah costnya ketemu, dia masukkan ke base cost. Base cost jadi adalah cost terbaik pada saat itu. Jadi cost terbaiknya bisa berubah sewaktu-waktu kalau dia menemukan cost yang lebih baik lagi. Oke, sekarang new cost. New costnya diinisialisasikan 0. Jadi jika base costnya lebih dari 0, dia akan mencari terus. Nah, ini di swap. Jadi dan di swap untuk kotanya, jaraknya. Kalau misalnya jaraknya ada yang lebih dekat, akan dipindahkan ke kiri. Makanya di sini yang dimasukkan adalah I-nya dan juga I plus 1. Jadi nanti yang jaraknya lebih besar, dia akan dipindah ke kanan, di swap. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada juga swap kotanya. Swap kota ini kan tadi ada kota 1, 2, 3. Kotanya juga ikut di swap. Jadi untuk swap kotanya akan mengikuti swap jaraknya, seperti itu. Jadi ini nanti untuk rute. Nah, sekarang new cost. Setelah di swap, kan kalau di swap kan berubah lagi susunannya, susunan rutenya berubah lagi. Nah, itu harus dihitung lagi. Kan sebelumnya sudah dihitung di base cost. Tapi base cost ini kan sewaktu-waktu bisa berubah kalau habis di swap.
Jadi kalau habis di swap harus dihitung lagi cost-nya, seperti itu, sampai base cost-nya lebih dari new cost. Jadi kalau base cost-nya lebih dari new cost, dia akan berubah lagi kan. Jadi nanti akan dicetak perubahannya jalur ke swap. Jadi perubahan ke berapa? Nanti kan perubahan itu kan ada banyak sekali, tergantung kalau menemukan jalannya. Kalau memang sudah yang terdekat ya nggak perlu di swap, seperti itu. Nah, ini adalah output untuk menampilkan informasi swapnya. Jadi setiap perubahan jalur nanti akan ditampilkan informasinya, seperti itu, sampai dengan base cost sama dengan new cost. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka harus di swap lagi sampai dengan terpenuhi, sampai dengan ketemu cost yang paling kecil, gitu. Nah, sekarang tinggal setelah kita swap tadi hingga menemukan rute yang paling bagus, yang paling urut dari yang terkecil hingga terbesar, langsung saja di outputkan jarak dari yang terkecil dan terbesar sampai terbesar, dan juga urutan kotanya, urutan rute dalam dalam mengambil keputusan untuk mau ke kota mana itu nanti di sini, seperti itu. Nah, sekarang untuk demonya seperti ini. Nah, sekarang ada perintah masukkan jumlah kota. Untuk lebih mudahnya, jumlah kotanya akan saya masukkan seperti yang sudah dikerjakan secara manual tadi, sesuai dengan problem. Nah, terdapat 7 kota. Di sini akan saya masukkan 7 kota seperti ini. Sekarang jarak pada kota ke-1 akan saya sesuaikan saja. Ke-1-nya 12, keduanya 65, ketiganya 34. 12, 65, 34. 12, 65, 34. Oke, selanjutnya setelah 34 ada 87, 30, 50, 45. 80, 87, 30, 87, 30 ya. 87, 30, 50, 45. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini akan terjadi perpindahan jalur sebelum ditemukan final route-nya atau urutan-urutan kotanya menurut base route-nya. Jadi kita menemukan base route di sini. Oke. Jadi nanti kan ini kan jaraknya berbeda-beda ini. Jadi kalau menurut hill climbing, dia dari source akan mencari yang terdekat terlebih dahulu. Nah, 12. Habis di sini kan 12 paling dekat. Nah, 12 pasti ditaruh sebelah kiri karena dia yang paling dekat. Nah, terus ini dicari. Jadi ini iterasi, seperti iterasi ke-1, iterasi kedua, dan seterusnya sampai 9 hingga nanti jalurnya terurut dari yang kecil hingga ke terbesar, seperti itu. Setelah jalurnya terurut ini, kita bisa tahu kota mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu dan kota mana yang harus dikunjungi selanjutnya sesuai dengan hill climb. Kan tadi di hill climb kan yang terdekat. Nah, jadi ini urut seperti ini hasilnya. Apakah benar? Dicek saja seperti pengerjaannya tadi. 1537624. 1537624. Jadi
implementasi pada programnya sudah benar. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.